Nah, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam adik-adik semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Oki. Nah, Kak Oki mau cerita nih bahwa firman Tuhan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kita diciptakan sangat spesial adik-adik ya. Jadi kita bangga ya. Oleh sebab itu hafalin ayat-ayat firman Tuhan yang canggih dan hebat itu ya. Pada saat kamu kebingungan di sekolah, lagi ada masalah di rumah atau di teman-teman kalian, sebut ayat firman Tuhan, terus sebut nama Tuhan Yesus dan memuji Tuhan, oke? Dan nah ini kita baca lagi bahwa kamu adalah spesial bro. Nih lihat nih, buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah kita baca ya, ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, di atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Keren gak? Kata Tuhan apa? Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya kita berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi berkuasa di atas langit, binatang-binatang di bumi maupun di laut. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dengerin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka cuma laki-laki dan perempuan, nggak ada lagi yang lain ya. Allah berkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, Allah memberkati apa? Mereka. Supaya apa? Kita diciptakan supaya apa? Kita diberkati. Itu tujuan Allah. Beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkannya itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap apa? Di bumi. Nih ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Kita jadi disediain juga makanan dengan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Apa itu contohnya? Yang berbiji ya, kacang ada, padi juga, nasi jadi nasi kan, jadi beras. Kemudian buah-buah tuh ada pisang, ada apel, ada anggur dan segala macam, ada duren gitu, ada jambu. Keren. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi dan yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Juga binatang-binatang juga harus makan kan ya. Berarti dia juga makan makanan yang kita makan, yaitu tumbuh-tumbuhan. Dia ada yang makan monyet, makan apa? Pisang. Terus ada domba makan apa? Rumput. Nah, segala macam gitu. 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari apa? Ke-6. Nah adik-adik, kita melihat bahwa ayat nih ya, ayat berapa? Ayat 26 katakan bahwa kita benar-benar diciptakan sangat spesial, serupa gambarannya. Ayat 27, keren nggak? Artinya apa? Tuhan juga mempunyai mata, telinga, dan hidung sama seperti kita, dan dia juga punya kaki tangan mirip sama seperti kita. Keren kan? Emang Tuhan kayak apa? Kalau ditanya sama orang-orang, Tuhan serupa dengan gambaran kita. Punya rambut, punya telinga, punya mata, punya alis, punya mulut juga, punya tangan, jarinya 5, tangannya ada 2, terus ada kakinya 2, gitu ya. Jadi kita bangga ya, keren kan? Ya. Nih, kita diciptakan untuk apa? Berkuasa atas apa? Semua yang ada di laut. Ayat 26 katakan kita berkuasa di atas apa? Atas binatang-binatang di udara, di darat maupun di laut. Terus kita diciptakan supaya apa? Kita diberkati. Ayat 28-nya tuh. Tuhan mau kita
diberkati. Keren nggak? Siapa ya Tuhan? Mana tuh yang nggak bilang? Cuman satu Tuhan Yesus yang bilang, oke, bahwa kita diberkati kalau kita hidup. Oleh sebab itu ya minta berkat sama Tuhan. Ajarkan ke adik-adik supaya kita dengan kedahsyatan kita juga, dengan dahsyat kita itu diciptakan. Kita nggak dibuat asal-asalan loh. Gitu kan, kita bangga bahwa kita itu punya Tuhan Yesus. Nih kita baca di Kejadian 139, baca ya. Mazmur, mohon maaf, Mazmur 139 ayat 13 kita baca nih sampai 17. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sejak dari kandungan ibu, Tuhan Yesus sudah tahu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dengan kedahsyatan yang hebat, dengan kuasanya Tuhan kita diciptakan. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, ayat 15 nih. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Hari-hari yang akan dibentuk sampai kita jadi keluar di bumi. Tuhan sudah tentukan. Tanggal segini Kauki lahir. Tanggal segini Kauki ulang tahun nih, istilahnya begitu ya. Jadi Tuhan sudah udah bentuk hari-hari, jam berapa juga udah tahu kamu keluar ke dunia jam segini. Di rumah sakit ini Tuhan udah tahu. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi siapa yang tahu masa depan? Cuman ada yang tahu, Tuhan Yesus. Ada yang tahu kamu akan lahir kapan? Nggak ada. Karena kita dijadikan dahsyat dan ajaib, dan Tuhan sudah tahu setelah ada di kandungan ibu pun, masih di awan-awan, Tuhan udah tahu kamu akan menjadi yang namanya, misalnya contohnya Kak Oki. Oke, adik-adik. Jadi adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu sangat hebat. Bangga kita bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu tetap berkomunikasi dengan Tuhan Yesus ya. Terus jangan berbuat dosa. Tetap ngomong sama Tuhan Yesus. Emang bisa? Ya bisa lah. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib dan hebat. Amin. Adik-adik mau mengalami bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mengalami hubungan yang spesial sama Tuhan Yesus dengan pencipta kita. Pencipta kita tidak mati. Dia mati cuma 3 hari, tapi dia bangkit lagi. Hebat nggak Tuhan kita? Namanya Tuhan Yesus Kristus. Hebat nggak? Oke. Baca firman Tuhan terus, tetap berkomunikasi, ngomong sama Tuhan. Tuhan, ngomong dong sama aku. Gitu dong. Kalau lagi sulit, dalam nama Yesus. Lagi ngerjain soal sulit, lagi ngerjain PR, ngerjain tugas, atau apapun. Bilang, Tuhan aku nggak bisa, tolong please, tolong. Tolong Tuhan Yesus. Ngobrol dong sama aku, bantuin aku, tolong please. Dia mau. Jagain aku, jadi satpam aja dia mau. Kamu suruh-suruh kan? Cuman kalau kamu disuruh, mau nggak sama Tuhan? Menjadi alatnya. Kasih beritain firman Tuhan. Bilang aja, Tuhan Yesus berkati ya. Apa susahnya? Harusnya bisa ya dia. Oke. Tetap katakan, tetap sebarkan. Bilang, Tuhan Yesus berkati ya kepada semua orang yang kamu ketemui. Dan kamu akan diberkati. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah bicara dan kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi adik-adik. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Bye-bye. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa untuk adik-adik di sini semua supaya mereka sadar bahwa firman-Mu hebat dan ajaib, bahwa dia diciptakan oleh-Mu dengan kedahsyatan dan keajaiban, dan bisa berkuasa di atas langit, di bumi, bahkan di laut. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.